Kisah ini dimulai dengan terjadinya sebuah pembunuhan berantai yang menggemparkan seluruh negeri. Pelakunya suka memenggal kepala korban sehingga dijuluki headhunter. Seorang dokter ahli genetik bernama Daniel Lee melakukan penelitian bahwa seorang psikopat memiliki gen yang berbeda dari orang normal dan gen itu bisa diturunkan pada anaknya. Hingga di parlemen, anggota dewan mengusulkan rancangan undang-undang aborsi jika janin dalam kandungan mengandung gen psikopat. Tapi RUU itu tidak jadi disahkan karena perbedaan selisih suara mayoritas yang menolak RUU ini. Dr. Lee datang ke Korea untuk membantu tentang rancangan undang-undang aborsi dan tentang genetik seorang psikopat. Di sini dia berperan orang penting dan serius. Beda sama drama-drama dia yang lain, biasanya dia cuma jadi peran gak penting atau orang lucu-lucu saja. Dr. Lee menemui sahabatnya bernama Han Seo-jun yang kebetulan istrinya sedang hamil besar. Dr. Lee tidak tahu bahwa Han Seo-jun adalah psikopat yang dikenal dengan headhunter yang dicari-cari polisi. Ya nanti sambil jalan tak ceritain lah. Terungkapnya bahwa Han Seo-jun adalah headhunter diawali dari sebuah tragedi pembunuhan yang menimpa satu keluarga, di mana seorang anak yang bersembunyi sempat mengenali wajahnya dan dia adalah satu-satunya korban selamat dari tragedi ini. Ketika di rumah sakit, seorang polisi bertanya pada anak ini, "Apakah kamu melihat wajahnya?" Si anak yang diam tiba-tiba ketakutan ketika melihat foto di dinding yang ternyata dia adalah Han Seo-jun yang juga seorang dokter di rumah sakit itu. Lalu berbekal kesaksian anak ini, polisi menggeledah rumahnya dan di depan rumahnya ditemukan kepala manusia di dalam orang-orangan salju. Awalnya Han Seo-jun menolak semua tuduhan dengan menyewa pengacara. Dia bilang bahwa yang buat orang-orangan salju bukan dirinya. Karena tidak kuat bukti, lalu dia akhirnya dibebaskan. Ketika di rumah dan bertemu istrinya juga banyak reporter, dia memeluk istrinya, tapi istrinya bilang, "Kamulah pembunuhnya," sambil menunjukkan foto ketika Han Seo-jun sedang bikin orang-orangan salju. Karena kebetulan istrinya lihat waktu itu, lalu difoto buat kenang-kenangan, tapi justru jadi barang bukti penting. Han Seo-jun akhirnya dijatuhi hukuman mati. Sedangkan istrinya yang tahu janinnya adalah gen psikopat ternyata tidak mengaborsinya. Lalu singkat cerita, 10 tahun kemudian, ketika si anak yang sudah bersekolah menunjukkan gejala psikopat, gurunya sudah curiga anak ini ada keanehan dan dia bilang sama ayahnya. Karena ibunya menikah lagi, jadi dia adalah ayah tirinya. Sungguh ngeri kalau dari kecil sudah ada gen psikopat. Anak ini membuat teman-temannya di sekolah ketakutan. Dia membunuh seekor kelinci dengan membelah perutnya hanya karena dia penasaran si kelinci sedang hamil atau memang gendut edan toh. Lalu dia juga membunuh anjing kesayangan ayahnya dengan ditenggelamkan di sungai. Bahkan dia berusaha membunuh adik tirinya dengan menguburnya di sebuah lubang. Untung ibunya menyelamatkan. Lalu si anak berdoa di gereja. Dia merenung berdoa, apakah aku ini berbeda dengan anak lain? Dan dalam renungannya, dia memutuskan menjadi seorang pembunuh karena tidak percaya dengan Tuhan. Lalu dia pulang dan membunuh ayahnya. Kemudian dia juga bunuh adiknya. Satu keluarga dibunuh. Dan cerita ini pun berlanjut ke 15 tahun kemudian bersambung.